Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Shallallahu alaihi. Yang sama-sama kami muliakan para guru kami, para ustaz dan ustazah yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang sama-sama kami muliakan para bapak, orang tua kami, ibu-ibu yang telah berhadir pada kesempatan kali ini, dan yang sama-sama kami banggakan seluruh para generasi Islam, penerus bangsa, penerus agama yang akan menjadi estafet perjuangan bangsa ke depan, para santriwan dan mahasiswa di pesantren Tahfidz Ibnu Hasan. Bapak Ibu hadirin yang mulia, pertama sekali mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita sadari dengan sesadar-sadarnya bahwa semua nikmat yang ada pada diri kita itu adalah anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk untuk apa? Untuk kita pergunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Kita pergunakan segala nikmat yang Allah berikan itu untuk beramal ma'ruf nahi munkar dan berfastabiqul khairat. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur dan bersyukur nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam yang sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga berdarah di geraham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ingin menegakkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dicaci, dimaki sama orang Yahudi. Subhanallah, Rasulullah tetap sabar menyuapi orang Yahudi itu hingga akhirnya orang Yahudi itu menangis ketika Rasulullah sudah meninggal dan menyatakan keislamannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang mulia, adapun acara kita pada hari ini itu kajian yang luar biasa, kajian adab yang akan insyaallah disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Muhammad Arifin SH, yang pada hari ini bangsa kita dikhawatirkan kita punya banyak orang pintar di Indonesia, Bapak Ibu. Betul? Banyak orang pintar, tapi orang pintar yang berakhlak itu jarang di Indonesia. Maka para mas santriwati, para mas santriwan, ketika Anda menjadi orang besar, milikilah akhlak yang mulia agar Anda mencapai puncak yang tinggi di hadapan Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu, adapun acara kita yaitu pembukaan oleh saya pribadi. Mari kita buka acara kita ini dengan lafal al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja acara selanjutnya kata sambutan yang langsung akan disampaikan oleh Ketua Yayasan kita kepada Ustaz Mulkan Kadir Tuan Unggulan SPDI LCMHI Kampus 18. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'du. Kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap pekannya kita melaksanakan kajian yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan hidup. Mari sama-sama kita isi waktu-waktu luang kita ini di sebahagian tempat dari ikhwah kita, kawan-kawan kita yang sedang menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa musibah banjir di sebagian tempat. Kita doakan kepada sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita, kawan-kawan kita, ikhwah kita yang sedang menghadapi musibah banjir ini diberikan ketabahan, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita dan
diselesaikan urusan-urusan kita baik dunia maupun di akhirat. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan motivasi, di samping motivasi terhadap amal soleh thalabul ilmi, kami juga menyampaikan kepada kita semuanya terkait dengan motivasi untuk memperhatikan bahwa ibadah imma badaniyah ataupun ibadah imma maliyah. Ibadah maliyah, di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana Allah mewajibkan dari sebahagian harta kita untuk kita tunaikan. Tidak hanya semata-mata dari badaniyah, pelaksanaan terhadap ibadah-ibadah badan, tetapi juga Allah mengiringinya dengan ibadah maliyah. Ada 83 kali Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara salat dengan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah, imma bentuk mufrad atau imma bentuk jamak. Perintah Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Maka juga tidak fair, tidak adil rasanya kalau kita hanya memotivasi pelaksanaan ibadah badaniyah, tetapi juga dengan penggandengan antara salat dengan zakat ini, ibadah badaniyah dan ibadah maliyah ini juga harus fair penyampaiannya, pemotivasiannya. Maka oleh sebab itu pada kesempatan kali ini kami menyampaikan motivasi terhadap ibadah maliyah. Ibadah tentang dari harta. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yayasan kita ini di samping juga thalabul ilmi, menuntut ilmu, perhatian terhadap akhlak, perhatian terhadap ibadah, juga ada lajis kita di sini. Ada lajis Ibnu Hasan dan ini sudah kita SK-kan, maka pada amil daripada lajis Ibnu Hasan ini sudah bekerja, sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat kita atau di ikhwah kita. Maka oleh sebab itu pada kesempatan kali ini kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk mengambil andil, mengambil bahagian daripada kebaikan-kebaikan ini. Yang belum ada kotak infak di rumahnya, kontak kepada kami, hubungi kami. 100 perak per hari jadi, nggak masalah. Mungkin di rumah kita 100 perak udah disapu, kutip aja, ambil masukkan, nggak masalah. 1 butir beras, 1 butir nasi, ini 1 piring nih, satu piring nih jatuh 1 nasi. Ambillah 1 nasi itu sama dengan 1 butir beras. 1 butir beras itu kalau 1 kilo beras itu kurang lebih itu 50.000 butir beras. Jumlah penduduk Indonesia berapa? Jumlah penduduk Indonesia berapa? Kiro 250.000 rupiah. 250 juta. 250 juta. Kalau satu orang jatuh 1 butir beras dari piringnya, berarti 250 juta. Tadi kita bilang 1 kilo kan? 1 kilo 50.000 butir. Kalau 250 juta, 250 juta dibagi 50.000. Berapa tuh? Hah? 5.000.
5.000 kilo. Kalau 5.000 kilo, berapa ton tuh? 5 ton. Hah? 5 ton. Itu ya kalau kita kali-kali ya matematiknya kayak gitu kira-kira. Dimana kalau penduduk Indonesia nih, satu orang menjatuhkan 1 butir nasi dari piringnya. 250 juta nih. Satu orang jatuhkan 1 butir. Itu sama dengan 5 ton. Kalau 250 juta, buang 100 perak. 100 perak disapu tuh dalam rumah tuh. 100 perak. 250 juta kali 100 perak. Piro? 2,5 M. Hah? 2,5 M. 25 miliar. Uang yang kalau satu Indonesia nih, disapu sama satu orang. 100 perak disapu. Dibuangnya, 100 perak udah. Itu hitung-hitungan. Ya matematiknya begitu. Yang kita harapkan apa? Nih, ada kota infak kita. Ada kota infak kita nih, yang belum mengambil bagian daripada kota infak ini, hubungi. Ada Bang Majid untuk bisa mengambil bahagian daripada amal soleh ini, masukkan 100 perak. Mungkin ada yang tercecer di rumah, ada yang udah sobek-sobek, duit tuh udah sobek-sobek, masukkan saja, tak masalah. Karena di mana itu laku? Di mana duit sobek itu laku? Di bank. Di bank. Balikan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu saking ibaratnya kita untuk mengambil bagian dari kebaikan. Ambil bagian daripada kebaikan. Ibadah badaniah kita udah. Aqimus shalah. Waktu zakahnya mana? Ini wow apaf. Wow bersamaan. Tapi timpang dalam perjalanan. Maka kita ambil bahagian. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, 100 perak per hari gak jadi masalah. Ini bagian daripada apa yang menjadi nanti naungan kita, celengan kita di dunia ini. Bukan semata-mata di sini, tapi celengan kita nanti bongkar di sana pada saat di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala dekatkan mentari, matahari sangat dekat. Maka ada orang yang melihat bagaimana naungan pada saat itu. Dia diberikan Allah Subhanahu wa taala naungan. Ini saja yang ingin kami sampaikan sebagai motivasi untuk kepada kita ya dalam hal mengambil bagian dalam amal soleh dari bahagian daripada harta. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir kami sampaikan kepada Ustaz bukan tadi dan Tuan Bulan. Bagi bapak ibu-ibu, kita sudah bergerak di Lajis Ibnu Hasan. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih belum mengambil kotak infak kita, bisa segera hubungi tim Lajis kita. Ada Wak Majid di sebelah belakang kita, ataupun nanti bersama Wak Boris dan Bendahara Wak Sabtian. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, terima kasih kami sampaikan Ustaz, semoga berkah ilmunya Ustaz. Kita lanjutkan acara selanjutnya. Ingat para teman-teman hadirin, apa tadi Ustaz sampaikan? Orang pintar di Indonesia itu banyak apa sih? Banyak apa sih? Banyak. Tapi orang pintar yang berakhlak itu sangat-sangat minim di Indonesia. Maka pada hari ini, para santri santriwati digembleng, ditempa, akhlaknya dibentuk.
Maka mari kita sama-sama kita dengarkan, kita simak masing-masing, kita panggilkan kepada Ustaz Muhammad Arifin SH untuk bisa menyampaikan kajian adab. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kaum muslimin, sidang jamaah pengajian, ikhwan dan akhwat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, akhir pekan itu dari tahun 2023. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2024. Dan ini mengingatkan kita kepada perkataan seorang Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dirimu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergantian tahun baru, para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, seorang muslim yang cerdas bukanlah satu momen untuk berhura-hura. Akan tetapi pergantian tahun ini, baik tahun Masehi ataupun Hijriyah, itu sebagai satu momen bagi seorang muslim untuk mengintrospeksi diri, untuk menghisap diri. Bagaimana dari awal tahun 2023 sampai berakhirnya tahun 2023. Bagaimana perubahan diri kita? Bagaimana diri kita? Bertambahkah kebaikan kita atau sebaliknya? Ketika bertambah kebaikan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pertahankan dan hendaknya kita tambah terus kebaikan-kebaikan pada tahun 2024 ini. Kalau seandainya banyak kekurangan, banyak dosa yang kita lakukan, maka tahun 2024 ini merupakan tahun untuk kita memperbaiki diri kita. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena ada satu tentang takdir yang akan didapatkan oleh seluruh manusia atau seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang disebut dengan al-maut, itu kematian. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang mempunyai napas, yang bernapas, ya, itu pasti akan merasakan kematian. Kapan kematian itu datang kepada kita dan kita tidak tahu. Dan kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang kepada kita. Maka hendaknya kita selalu siap dengan amal-amal terbaik kita untuk menantikan datangnya tamu yang tidak ada informasi dan tidak ada berita-berita. Tiba-tiba kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka momen tahun 2024 ini dan kita di penghujung tahun 2023 ini merupakan poin-poin atau akhir
dari tahun 2023 ini untuk melihat daripada amalan-amalan yang terbaik kita untuk Islam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian adab kita yang terakhir adalah tentang masalah motivasi, tentang akhlak, ya, tentang masalah akhlak. Dan kita sudah menyebutkan bab tentang masalah al-ikhlas. Dan malam hari ini kita akan masuk kepada bab yang kedua, yaitu masih dalam motivasi akhlak. Ini adalah tentang bab maja'a fil ilmi wal ulama. Itu bab tentang ilmu dan ulama. Tentang ilmu dan ulama. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yantazi'u ilman intiza'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu, ya, dari bumi ini, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, intiza'an, sekaligus, ya, sekaligus. Innama yantazi'uhu biqabdil ulama. Akan tetapi Allah akan mencabut ilmu dari bumi ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biqabdil ulama, itu dengan mematikan, dengan mewafatkan para ulama. Fa idza lam yabqa ahadun minal ulama, ketika tidak tersisa seorang pun lagi dari kalangan ulama, ittakhadhan nasu ru'usan juhal, maka manusia akan berbondong-bondong mengambil orang-orang yang bodoh untuk menjadi pemimpin. Fasu'ilu, maka pemimpin yang bodoh tadi dimintai tentang ilmu. Fa'aftau bighairi ilmin, maka pemimpin yang bodoh tadi akan memberikan fatwa, jawaban permasalahan tanpa ilmu. Fadallu wa adall, dan dia sesat dan menyesatkan orang lain. Yang lagi viral hari ini, ibu-ibu yang Allah muliakan dan para ikhwan yang Allah muliakan, bagaimana dengan berapi-apinya seseorang berbicara. Dia mengatakan, al-qari'ah mal qari'ah. Tahukah kalian mana al-qari'ah? Saya nggak habis pikir. Bahkan nggak tahu kenapa mereka bisa mengartikan al-qari'ah adalah hari kiamat. Al-qari'ah adalah pembaca wanita. Al-qari' adalah pembaca laki-laki. Coba lihat, subhanallah. Nggak bisa membedakan alif dengan ain. Inilah kalau seandainya orang-orang yang bodoh sudah menjadi pemimpin, berbicara, yang mendengar pun nggak ada ilmu, manut-manut saja, angguk-angguk saja kepalanya. Ya benar, al-qari'ah. Padahal sudah jelas kalau kita baca ayatnya, al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabthuth, dan seterusnya. Jelas ini adalah tentang hari kiamat. Karena menggunakan ain al-qari'ah. Kalau al-qari'ah, iya benar. Pakai hamzah, pakai alif. Itu adalah pembaca wanita. Kalau al-qari adalah pembaca laki-laki. Nah ini dengan berapi-apinya dia mengatakan itu bukan hari kiamat artinya, tapi adalah pembaca wanita. Subhanallah. Ada lagi Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dan ini terjadi di kota Daeng, di Sulawesi Selatan. Ada ini seorang doktor, ya, berceramah di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita dalam Al-Qur'an Allah mengatakan amma yatasaalun. Apa itu artinya amma yatasaalun?
Dia mengartikan amma yatasaalun adalah sebuah kenikmatan. Padahal ini bentuk pertanyaan. Amma yatasaalun. Dan ini juga ayat berbicara tentang hari kiamat. Tentang dahsyatnya hari kiamat. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun dan seterusnya. Tapi lagi-lagi diartikan dengan arti yang antara langit dan bumi pun tidak memahami kalimat itu. Inilah yang terjadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena sesungguhnya bahwasanya ilmu nanti yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ubadah bin Samit dalam hadis ini ditanya tentang makna hadis ini. Apa makna hadis ini? Ya, hadis yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Amr. Beliau ditanya, "Lau syi'ta la akhbartuka bi awwali ilmin yurtafa." Kalau engkau mau, aku akan kabarkan kepadamu ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Al-khusyu. Ketenangan, kenyamanan, ketentraman, itu yang pertama kali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan ilmu dari bumi ini. Bukan tidak berdasar. Fudail bin Iyad mengatakan, saya mengatakan ini bukan tidak berdasar. Beliau mengatakan li'annal ilmi ilman. Karena ilmu itu ada dua. Ilmu yang pertama adalah ma waqara fil qalbi, yang tertanam di dalam hati manusia. Yang disebut dengan ilmul batin, ilmu yang di dalam hati manusia. Ilmu apakah itu? Ilmu tentang Allah, asma dan sifatnya, dan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang kedua kata Ubadah bin Samit adalah al-ilmu zahir. Itulah aplikasi daripada ilmu yang kita akan melahirkan akhlak-akhlak, karakter-karakter, sikap-sikap dari ilmu yang sudah tertanam di dalam hatinya. Kalau ilmu kita tentang Allah benar, ilmu kita tentang sifat dan nama Allah itu benar, maka akan melahirkan karakter-karakter, perbuatan-perbuatan yang mencerminkan tentang sifat dan asma Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah al-khusyu, ibu-ibu yang Allah muliakan. Dan khusyu ini adalah merupakan cerminan daripada kebaikan akhlak seseorang. Sejuk ketika kita memandangnya, tentram ketika kita melihat wajahnya, ya, tidak pernah menyakiti orang lain. Itulah ilmul batin, kata Ubadah bin Samit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat ke-114. Dan Allah mengkhitabkan, mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilman. Ya. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Yang pertama kali kita minta kepada Allah adalah untuk ketambahan ilmu, penambahan ilmu, bukan yang lain. Dan ilmu di sini kita batasi, ilmu di sini adalah ilmu din, bukan ilmu dunia. Itulah yang kita minta kepada Allah untuk ditambahkan kepada kita ilmu, itu ilmul batin al-khusyu. Karena ketenangan seseorang itu dikarenakan ilmunya ya tentang Allah dan Rasulnya itu sudah bagus. Ya. Kenapa? Karena ilmu tentang Allah ketika kita perdalami, ketika kita perkuat ilmu tentang Allah akan melahirkan jiwa-jiwa takut, khasyah, tawakal, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu tentang Allah belum benar, ilmu tentang sifat Allah belum benar, maka akan melahirkan seseorang yang tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Akhirnya muncullah manusia-manusia yang tidak berkarakter, yang tidak berakhlak. Kenapa? Karena rasa takutnya kepada Allah tidak ada. Dia hanya takut kepada manusia, tapi tidak takut kepada Allah. Seperti Allah gambarkan dalam surat An-Nisa, ayat ke-108 kalau tidak salah. Allah mengatakan,
yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Manusia, mereka takut dari manusia dalam berbuat keburukan, wa la yastakhfuna minallah, tapi tidak bersembunyi dari Allah, wa huwa ma'ahum. Allah ada selalu bersama mereka. Ini akan muncul pada diri seseorang kalau dia tidak kuat dalam mengilmui tentang ilmu Allah, ilmu batin tentang Allah, asma dan sifatnya, maka akan melahirkan dia hanya takut dengan manusia, tidak takut kepada Allah. Dia akan bersembunyi dari manusia, tapi tidak bersembunyi dari Allah. Oh, itu ada ustaz, jangan coba-coba melanggar. Oh, itu ada ayah. Oh, itu ada fulan, jangan coba-coba melanggar. Tapi dia tidak bersembunyi dari Allah. Makanya ilmu yang pertama yang kita minta kepada Allah adalah ilmu din. Ilmu tentang Allah. Tauhid dalam hal ini. Makanya dalam masalah tauhid, ilmu tentang Allah ini tidak ada kata kompromi untuk kita bisa toleransi dalam masalah ilmu akidah dan tauhid ini. Bahkan di antara 9 wasiat yang diwasiatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah la tusyrikannallaha, jangan engkau serikatkan Allah, wa in quttita au hurrikta, kalaupun kau dipotong-potong ataupun engkau akan dibakar, jangan engkau serikatkan Allah. Ini di antara 9 wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tusyrikannallaha, jangan engkau serikatkan Allah dalam beribadah kepadanya. Wa in quttita au hurrikta, kalaupun kau dipotong-potong atau engkau dibakar, jangan pernah engkau serikatkan Allah. Bilal ibnu Rabah, salah satu contoh yang paling layak untuk kita jadikan contoh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita padang pasir itu sepanas apa? Padang pasir itu sepanas apa? Padang pasir itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panasnya ya. Kalau telur kita masukkan ke dalamnya, hitungan 5 menit bisa masak. Dan ini tubuh Bilal ibnu Rabah ditelentangkan di padang pasir, kemudian ditindih dengan batu yang besar. Apa kata tuannya Bilal ibnu Rabah? Ucapkan kalimat kufur, maka kamu akan selamat dari siksa ini. Tapi dia tetap mengatakan dan lisannya itu ahadun ahad, satu, Allah Allah. Masalah tauhid tidak ada toleransi. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ilmu tentang Allah ini sudah mantap, maka kita akan melahirkan karakter-karakter yang mulia. Makanya ketika kita meminta kepada Allah, jangan dulu diminta harta, jangan dulu diminta yang lain. Kita minta adalah ilmu tentang Allah. Bukankah dalam doa kita sering meminta kepada Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Baru setelah itu warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu yang kita minta kepada Allah. Tapi yang pertama kali kita minta al-ilm. Ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berbicara ilmu dulu, baru dengan ulamanya. Tidak bisa diukur dengan kebodohan. Allah memberikan pertanyaan dalam bentuk mengingkari. Bukan berarti Allah tidak tahu. Yang disebut dengan istifhamul ingkari. Pertanyaan tapi bentuknya mengingkari. Bukan bertanya tapi mengingkari. Seperti Allah gambarkan dalam surat Az-Zumar ayat ke-9. Allah mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakan hai Muhammad kepada mereka, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Jawabannya
tidak sama. Kalau ada yang mengatakan orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu sama, berarti dia punya masalah dalam dirinya. Tentu tidak sama. Makanya hal di sini adalah istifhamul inkari. Pertanyaan yang bentuknya mengingkari memang tidak sama antara orang-orang yang alim dengan orang-orang yang tidak alim. Dan ilmu, ya, jamaknya adalah ulum. Sementara alimun jamaknya adalah ulama. Alimun jamaknya ulama, ilmu jamaknya adalah al-ulum. Kayak kita minta kepada Allah, kalau disebutkan di dalam Al-Quran kata-kata ilmu, maka yang dimaksudkan adalah ilmu ad-din, bukan ilmu yang lain. Bukan ilmu yang lain, bukan ilmu matematika, bukan ilmu bahasa Inggris, bukan ilmu fisika, bukan ilmu ini dan itu. Tapi yang dimaksudkan adalah ilmu agama, ilmu tentang Allah dan ilmu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini kita pelajari maka akan melahirkan generasi-generasi yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah juga mengatakan dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-11. Yang mana kedudukan orang-orang yang berilmu ini Allah akan angkat. Allah akan tinggikan kedudukan mereka. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Darajat dalam bentuk jamak bukan dalam bentuk mufrad. Artinya derajat-derajat yang tinggi. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, ya, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu, darajat, dengan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan kepada kita berita-berita, informasi-informasi. Nah, sekarang tinggal diri kita, maukah kita untuk mendapatkan kedudukan-kedudukan itu? Dan kita sekarang yang menentukan untuk kedudukan kita sendiri. Yang mana dai kondang, ya, Bapak Ibu ya. Zainuddin MZ, ya, dai kondang, dai sejuta umat yang digelari, dai sejuta umat. Kalau dulu saya sebelum itu termasuk sosok dai yang menjadi figur saya, ya, termasuk bagus secara ini. Ternyata kenapa, ya, beliau mengatakan kenapa menuntut ilmu itu berat? Karena itu ibaratkan jamu itu pahit. Makanya menuntut ilmu itu berat. Tapi kalau untuk duduk di rumah santai, nonton TV sambil nikmati cemilan-cemilan yang dibuat oleh keluarga kita, itu kenikmatan. Sesuatu yang mudah, ya, sesuatu yang enak. Nuntut ilmu itu jangan dikira gampang, berat, pahit seperti kita minum jamu, pahitnya. Beribadah itu seperti minum jamu, kata beliau, pahit. Bersedekah itu milih-milih, kita memang pahit. Dan memang kita sampai kapanpun memang gak akan bisa meniru salaful ummah, generasi salaf daripada umat ini, itu kalangan sahabat. Kalau ada orang hari ini meninggalkan anak istrinya dengan mengatakan Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, Ibrahim meninggalkan istrinya tanpa bekal apapun, maka kita katakan kepadanya, kalau engkau sudah setingkat Ibrahim dalam mentarbiyah istrinya, silahkan kau sedekahkan, tinggalkan istrimu tanpa bekal. Kalau engkau bisa membina istrimu, membina anakmu, mentarbiyah anak istrimu seperti Abu Bakar mentarbiyah. Nah itu. Kemudian Abu Bakar, kalau begitu aku juga merasakan itu. Ayo kita sama-sama menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki.
Saya mengatakan sadidu wa qarib, dan mendekatlah kepada amalan mereka. Kalau untuk sama nggak akan bisa. Maka Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka diri kita hari ini yang menentukan diri kita kepada derajat-derajat yang mulia itu. Allah mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ini sinyal, informasi dari Allah. Inilah kondisi orang-orang yang akan diangkat derajatnya, orang beriman dan orang yang menuntut ilmu dengan derajat yang tinggi. Nah, maukah kita untuk mengambil poin ini atau tidak? Karena untuk mendapatkan itu bukan hal yang gampang. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyamakan ya, orang-orang ya, berilmu ya, dengan tauhid itu disetarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah Al-Imran ayat ke-18, Allah mengatakan syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Al-Imran ayat ke-18. Allah mengatakan Allah bersaksi tidak ada Tuhan kecuali dirinya, dan malaikat juga bersaksi, dan orang yang diberikan ilmu juga bersaksi, ya. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah ya kecuali al-azizul hakim, itu Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, Allah menyetarakan persaksian Allah, malaikat dengan orang-orang yang berilmu di atas tauhid. Ini menunjukkan kemuliaan orang-orang yang belajar ilmu agama. Orang-orang yang belajar ilmu agama. Makanya sangat mulia, sangat beruntung orang-orang yang menghabiskan dirinya dalam menuntut ilmu. Karena itu salah satu bentuk warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innal anbiya lam yuwarrathu dinaran wala dirhama. Para nabi tidak akan mewariskan dirham dan perak. Innama warathul ilma, yang diwariskan oleh para nabi itu adalah ilmu. Yang disebut dengan ilmu adalah ilmu din. Faman akhadahu, yang mau mengambilnya, yang mau mempelajarinya sedikit saja, faqad akhadha bihadhin wafir, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan mengambil poin yang besar dalam agama ini. Mau saja. Seperti dikatakan dengan ketua yayasan kita sambutan pada pekan yang lalu. Kalau kita duduk di majelis ilmu seperti ini, tidur pun kita sudah dapat pahala. Ya. Ngantuk pun kita dapat pahala. Ya. Itulah mulianya karena kita berada di atas naungan malaikat. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, Allah akan menaungi ya orang-orang yang menuntut ilmu. Ya. Malaikat akan menaunginya, rahmat akan meliputi mereka selama mereka terus berada di dalam majelis. Dan orang yang ada di majelis ilmu itu ada 3 jenis manusia. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Pertama, malu-malu. Maka malaikat pun ragu-ragu mencatat pahalanya untuk ini. Antara masuk atau tidak, antara iya atau tidak. Ragu-ragu. Manusia kedua, begitu ada majelis ilmu, langsung pulang. Malaikat pun nggak akan catat itu menjadi ahlul ilmi. Begitu nampak langsung pulang. Ini manusia kedua. Manusia yang ketiga, ada majelis ilmu langsung merapat ke depan, siapkan pena, tulis apa yang dicatat. Maka inilah yang paling mulia. Abu Yusuf itu murid daripada siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah ketika menyampaikan majelis ilmu, Abu Yusuf ini mencatat seluruhnya dari A sampai Z, bahkan dari atas sampai bawah ini semuanya terisi. Bukan hanya kolom tengah kalau buku kita. Dari A, dari atas sampai ke bawah itu terisi semua. Tulis semua, nggak ada tertinggal sedikit pun.
Satu ketika ditegur oleh Al-Imam Abu Hanifah, "Ya Aba Yusuf, la taktub kullama tasma'u minni." Wahai Aba Yusuf, jangan engkau catat semua yang engkau dengar dariku hari ini. Itu juhudnya, waraknya Al-Imam Abu Hanifah luar biasa. Kalau kita kan, bangga saya ini dicatat semua, berarti mantap ini ucapan saya ini, bagus ini saya. Al-Imam Abu Hanifah khawatir. Dia mengatakan, "Ya Aba Yusuf, la taktub kullama tasma'u minni." Jangan engkau catat semua yang keluar dari lisanku ini. Fa inni qad ara ra'yal yauma wa atrukuhu ghadan. Hari ini aku bisa berpendapat, tapi besok bisa aku tinggalkan pendapatku. Wa ara ra'ya ghadan wa atrukuhu ba'da ghadin. Besok aku berpendapat, lusa aku tinggalkan pendapatku. Fa in sahal hadisu fa huwa madhhabi. Yang engkau catat adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih. Kalau hadis yang sahih, itulah madhabku, kata Imam Abu Hanifah. Jadi sepakat imam empat itu, mereka enggak ada memegang madhab mereka masing-masing. Karena madhab mereka sudah sependapat, mereka semuanya, madhabku adalah maqala Allah wa qala Rasul. Jadi kalau hari ini kita mengatakan saya Syafi'i, saya Maliki, saya Hambali, saya Hanafi, maka mereka tidak pernah mendeklarasikan dirinya untuk bermadhab madhab Syafi'i. Bahkan Al-Imam As-Syafi'i pernah berpesan kepada muridnya. Ya. Dia mengatakan, "Aku akan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, baik ketika aku hidup ataupun ketika aku mati. Dan kalau ada hadis yang sahih, kata beliau, itulah madhabku. Kalau ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku." Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara keutamaan ilmu. Ya. Maksudnya Allah menyetarakan persaksian tauhid disetarakan dengan persaksian malaikat Allah dan orang-orang yang diberikan ilmu atas la ilaha illallah. Ini betapa mulianya orang-orang yang menuntut ilmu ad-din. Ya. Bahkan Ibu yang Allah muliakan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, Allah akan pahamkan dia tentang agama. Bukan tentang urusan dunia. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Orang yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, Allah akan pahamkan dia agama. Fahmul mukhalafahnya apa? Paham kebalikannya apa? Orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah tidak pahamkan dia agama. Ya. Allah tidak fakihkan dia terhadap agama ini. Ya. Allah tidak pahamkan dia tentang agama ini. Ya. Sehingga wujuduhu keadamihi. Adanya dia dengan tidak adanya dia sama saja. Belajar ilmunya dia dengan tidak belajar ilmunya dia sama saja. Karena Allah tidak menginginkan kebaikan pada dirinya. Hanya Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah ada hal-hal atau kita katakan rambu-rambunya, sudah ada tanda-tanda kebaikan pada diri kita, sudah ada kemauan pada diri kita, maka minta kepada Allah untuk ditetapkan di atas kemauan itu. Karena mempunyai kemauan dalam agama ini merupakan kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang besar. Maunya kita melangkah ke tempat-tempat menuntut ilmu, itu merupakan satu jalan untuk menyampaikan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Dari Abu Hurairah, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang melakukan satu perjalanan, yang dengan perjalanan tersebut dia menginginkan ilmu, sahalallahu lahu bihi, Allah akan mudahkan bagi orang tersebut dengan jalannya itu tariqan ilal jannah, jalan menuju kepada surga. Jalan di sini yaltamisu fihi ilman, ya. Ya. Menempuh perjalanan di sini ada dua maknanya. Yang pertama makna secara hakiki. Artinya memang betul-betul dia jalan kaki. Jadi setiap langkah kaki akan dihitung oleh Allah. Ya.
Itu makna yang pertama, betul-betul memang kita jalan kaki atau pakai sepeda motor, habis 1 liter bensin kita, itulah halanya. Makna hakiki, betul-betul kita jalan kaki. Ya. Yang kedua makna secara maknawi, yaitu dengan cara mempelajari ilmu, menghafalkan Al-Quran, mempelajari tafsirnya, mentadaburinya, memutalaahnya terus. Itu juga ada yang dimaksud dengan man salaka tariqan, menempuh jalan-jalan untuk menuju surga dengan cara mempelajari ilmu agama ini. Jadi ini satu hal yang mulia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi mempermisalkan tentang petunjuk yang dengannya Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu ini, memberikan permisalan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi. Perumpamaan aku dengan petunjuk yang dengannya aku diutus dan ilmu, kamathali ghaithin athaba ardan, seperti embun, seperti hujan yang mengenai bumi ini. Fakanat minha ta'ifatun thayyibatun qabilatil ma' fa'ambatat bihil kala. Kemudian ada sekelompok bumi tadi yang menyerap air. Akhirnya tumbuhlah di situ rumput-rumput wal ushbah, yaitu al-a'syab, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan yang banyak. Wa kana minha ajadib, ya, itu ada sebuah lembah yang dapat menampung air. Fanafa Allahu bihan nas, maka dengan itu tadi manusia mendapatkan manfaat. Fasyaribu minha, dapat minum dari lembah tadi, wasaqau, dan dapat meminumkan hewannya, wazara'u, dan dapat menanam tumbuh-tumbuhan dengan air tadi. Yang kedua dipermisalkan dengan wa asaba ta'ifatan minha ukhra, akan tetapi air yang turun dari langit tadi jatuh kepada sebuah bumi yang lain, innama hiya qi'an, gersang, tidak bisa dapat menampung air, dan bentuknya itu seperti seperti bukit, jatuh air tumpah, jatuh air tumpah, nggak dapat menampung air. Permisalan yang sangat luar biasa. La yumsiku ma'an, dan tidak dapat menahan air, wala tambutu kala, dan tidak dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Fadzalika, dan itu adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalu man faqahu fid dinillah. Itulah perumpamaan orang-orang yang Allah pahamkan terhadap agama ini. Seperti bumi yang gersang dengan bumi yang tidak gersang tadi. Nafa'ahu ma ba'athani Allah. Bumi yang bentuknya tadi seperti lembah tadi, itulah orang-orang yang berilman, yang berilmu, yang dapat menerima petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alima wa 'allama. Dia mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu. Karena tuntutan ilmu yang kita pelajarin ini, santriwan dan santriwati yang akan kami sampaikan balik di sini, tujuan ilmu yang kita pelajari, kata Nabi di sini, fa'alima, dia pelajari dulu, wa 'allama, dan diajarkan kepada orang lain. Alimun li nafsihi wa mu'alimun li ghairihi, itu tuntutannya. Alim terhadap dirinya dan mengalimkan orang lain. Karena kalau tidak, kita terancam dengan sebuah kekang dari api neraka. Kalau kita diamkan itu ilmu, tidak kita ajarkan kepada orang lain. Wa mathalu man lam yarfa bidzalika ra'san lam yaqbal hudallah. Itu orang, ada kelompok lain tadi yang memang dia tidak dapat menerima petunjuk Allah. Alladzi ursiltu bihi, yang dengannya aku diutus. Artinya ada sekelompok orang yang memang ketika petunjuk Nabi itu turun, dia langsung terima. Kelompok yang lain ketika petunjuk Nabi turun, dia enggak terima. Dia enggak mau pelajari, abai saja. Bahkan hari ini yang sangat menyedihkan, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Enggak usah ilmu yang kita pelajari seperti ini, tentang adab, tentang akhlak, tentang tauhid, tentang fikih, tentang sholat, dan segala macamnya. Ada yang memang merupakan hal yang paling terpenting, bahkan merupakan umudul Islam, tiang daripada agama ini, itu sudah banyak ditinggalkan oleh manusia yang mengecam dirinya adalah manusia yang muslim kepada Allah, yaitu sholat.
Nggak usah kita contohkan di tempat-tempat yang lain. Coba kita lihat di daerah kita masing-masing. Dengan kapasitas masjid yang kita bangun. Dengan jumlah laki-laki yang dewasa yang ada di daerah tersebut. Berapa persen yang masuk ke dalam masjid. Ini satu bukti adanya petunjuk Nabi yang tidak diterima oleh umat manusia. Bahkan dia abai dengan petunjuk tersebut. Lalu ketika manusia seperti ini mati, siapa yang akan disalahkan? Apa yang nanti akan dia jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Akankah dia berhujah nanti seperti orang-orang yang belum diutus kepadanya Nabi? Apa yang akan dia katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Aku belum pernah mendengarkan ini ya Rabb. Bahkan baru-baru ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Bahkan itu sudah itu ada seorang dai ya, di pedalaman kota Asmat, Papua, yang masih menggunakan, belum berbaju, masih menggunakan daun-daun. Itu rata-rata kepala daerahnya itu masuk Islam karena dakwah seseorang tadi. Jadi ilmu itu sudah masuk ke dalam pelosok-pelosok. Bahkan ada namanya Ustadz Abdul Somad, bukan Ustadz Abdul Somad yang lagi viral sekarang, bukannya. Itu teman saya, adik kelas saya dulu di Stiba Makassar. Dia memang lemah dalam EQ, dalam memahami pelajaran itu lemah, sehingga dia tidak naik. Akhirnya dia masuk ke tadribud du'at, dia belajar menjadi dai, ditempah 1 tahun menjadi dai, diutus ke kampungnya, hampir setiap tahun dia mendatangkan orang untuk disekolahkan ke kampus kami, bahkan mensyahadatkan banyak warga-warga suku Asmat tersebut. Dia orang asli Papua, suku Asmat asli. Ya. Mensyahadatkan banyak orang-orang yang seperti itu. Maka oleh karena itu tidak ada kata hari ini orang yang jauh daripada ilmu. Orang yang tidak sampai kepadanya ilmu. Dan kita tidak bisa berhujah. Kita masih melakukan dosa ini. Saya belum tahu ya Rabb. Mustahil hari ini. Sudah banyak sekali. Kita di sini ada ketua yayasan kita yang memang fakar dalam masalah muamalat. Fakar dalam masalah dunia, masalah harta. Tentang apa lagi yang kita jahilkan hari ini. Tentang apa lagi yang kita udurkan hari ini dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak ustadz yang menggeluti fikih yang di bidang-bidangnya sendiri. Apa lagi yang akan kita katakan di hadapan Allah tentang masalah ilmu ini? Kita tinggal datang, kita tinggal melihat di Facebook, di HP-HP kita. Di sana nanti ada pengajian, kita datangi. Oh, di sana ada taklim di sini, kita datangi. Kalau seandainya kita masih jahil dari satu cabang-cabang ilmu, maka tidak ada yang bisa kita salahkan kecuali diri kita sendiri. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kita akan sebutkan tentang keutamaan ilmu dan para ulama. Ya. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Kalau kita meninggal nanti, enggak ada satupun yang bermanfaat kata Nabi. Kalau anak Adam ini nanti meninggal dunia, terputus dari dirinya kecuali 3 yang tidak terputus. Sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Kita seperti disinggung sama Ustaz kita tadi. 100, mungkin banyak bertebaran di rumah-rumah kita. Bahkan jangan sangat 1000 pun sekarang sudah menjadi uang seling 1000-an itu sudah dibuang-buang di sana sini. Maka nanti minta kotak infak kita masukkan 1000 saja Pak. 1000. Ya. Sadaqatun jariyah. Ini nanti akan kita tukarkan di bank. Akan dimakan oleh santri-santri penghafal Quran. Santri-santri yang ada orang tua asuh nanti akan dimakan oleh mereka, betapa mulianya. Ibu Allah muliakan. Sadaqatun jariyah. Kita nggak tahu. Dari pintu mana kita nanti akan masuk surga. Pintu surga itu ada 7 bab. Ya. Tapi pintu yang paling tengah itu orang tua. Ada pintu sedekah, ada pintu puasa, dan ada pintu yang lain. Yang kedua yang tidak terputus adalah al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Maka kita tanamkan pada anak kita, nak kamu nanti harus jadi guru pengajar Al-Quran atau guru mengajarkan tauhid. Jangan yang pertama kita tanamkan, nak kamu sekolah harus jadi PNS. Bintang 3. Ingat kalau seperti itu, kita ragu nanti dia bisa nggak mengadahkan tangannya begini mengatakan,
Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampaikah itu nanti atau tidak? Ilmu yang bermanfaat. Artinya ketika kita mengajarkan ilmu, orang mengamalkan ilmu kita, kita meninggal, maka kita akan mengalir terus pahala yang dia ajarkan. Dan ini adalah Rasulullah, berapa juta umat manusia akan mengalir amalan-amalan mereka ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, di antara ilmu yang tidak terputus adalah waladin salih yad'u lahu, anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian hadis yang terakhir yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari sahabat Anas ibnu Malik, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Orang yang keluar menuntut ilmu, ini kita di sini, maka dia terhitung di jalan Allah fi sabilillah hatta yarji'a, sampai nanti dia kembali. Jadi kita kemari tadi menuntut ilmu sampai nanti kita pulang ke rumah, itu juga terhitung fi sabilillah, orang-orang yang sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan. Masih ada sebenarnya beberapa hadis, tapi ini cukup mewakili tentang keutamaan ilmu dan para ulama. Ilmu dan para ulama. Para ulama itu darahnya itu kata Nabi itu racun. Makanya nggak boleh kita mencela para ulama. Racun darah mereka itu. Ya, mencela mereka saja kefasikan. Sibabul ulama fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela para ulama itu fasik dan membunuh mereka adalah kekufuran. Dan darah mereka adalah racun dan tidak boleh kita sembarangan. Makanya saya dulu ketika ada yang mengatakan Ibnu Taimiyah itu merupakan keturunan Yahudi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga ini yang dulu membuat saya itu marah hingga saya ajak diskusi orang tersebut. Mengatakan pemikiran itu karena pemikiran yang dari keturunan Yahudi. Subhanallah, ini salah satu fitnah yang sangat keji terhadap ulama yang digelari dengan Syekhul Islam. Syekhul Islam. Itu bukan beliau yang memberikan gelar, tapi ulama yang memberikan gelar. Kaum muslimin yang memberikan gelar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa kita sampaikan ini bermanfaat buat diri saya dan kita semua. Kalau ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang kurang itu dari kekurangan kami sebagai hamba yang masih terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran yang disampaikan kepada Ustaz kita bersama hari ini. Bapak Ibu silakan, teman-teman santri putri, ada yang benar belum? Oke, dan lagi dibagi ya. Silakan sambil makan Bapak Ibu ya, sambil makan. Jadi alhamdulillah, semoga berkah Ustaz ilmunya, semoga menjadi amal jariah, bagi Ustaz pribadi dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik para santri yang Allah muliakan, mungkin demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu, atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan doa berpuji. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.